Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debi Satria. Di video kali ini saya akan membahas sedikit banyak tentang video pembelajaran mengenai humas atau public relation. Baiklah, untuk mempersingkat durasi video, langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian humas. Pengertian humas itu, humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation, yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Dalam dunia bisnis, fungsi humas kerap dikaitkan dengan marketing, padahal sangat berbeda. Sebagai profesi di bidang humas, nantinya membantu, mendidik, memberikan informasi, membangkitkan ketertarikan masyarakat, merencanakan strategi untuk meraih simpati, hingga membuat masyarakat mengerti dalam situasi tertentu. Selanjutnya, perkembangan kehumasan di era digital. Perkembangan dunia global yang demikian pesat menuntut media massa untuk bertransformasi dari konvensional menjadi digital. Media informasi seperti televisi, koran, dan radio bukan lagi sumber informasi utama. Masyarakat sudah beralih kepada media internet, yang mana terbukti lebih update, cepat, dan praktis. Di era teknologi digital, humas tidak perlu berkeliling untuk menyampaikan informasi suatu kegiatan atau pelayanan suatu organisasi. Melalui media sosial, sekali kirim, jutaan orang akan menerima pesan tersebut dalam hitungan detik. Perubahan pola komunikasi di era digital dengan semakin meluasnya penggunaan internet, perkirakan semakin mempercepat transformasi ke pola komunikasi model baru, yang menuntut adanya perubahan pola komunikasi pemerintah kepada publik. Perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah melalui perubahan cara pandang dan cara berpikir seyogyanya menjadi prioritas dan setiap pucuk pimpinan organisasi pemerintah, sehingga kerja nyata pemerintah mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari masyarakat. Pilihan strategis komunikasi pemerintah menjadi salah satu kunci dalam mengatur efektivitas penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kegiatan kehumasan yang bersentuhan langsung dengan perubahan teknologi ini harus melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas seperti pembuatan berita, video, komunikasi antar lembaga, dan media informasi. Ini sejalan dengan perubahan gaya komunikasi pemerintah dari komunikasi tunggal dan terjadwal serta tradisional berubah menjadi majemuk dan anytime, dengan tidak hanya menggunakan media massa mainstream, namun berkembang menjadi mikro atau target channel kehumasan di era digital, yaitu YouTube, blogs, Instagram, dan lain-lain. Si humas harus mampu merubah cara pandang dari bekerja secara linier dan menunggu perintah dari atasan menjadi visioner dan kreatif serta inovatif. Memiliki kompetisi layaknya seorang chef editor atau newsroom head, terutama dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan konten komunikasi publik yang menarik, lebih padat, berisi, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya, humas zaman sekarang atau humas zaman now. Humas zaman sekarang itu segala sesuatu sudah serba digital dan simple. Kemudian jaringan komunikasi yang semakin luas. Munculnya generasi milenial di sektor pemerintah, percepatan birokrasi, tidak kaku, dan cenderung lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian tantangan humas di era digital. Tantangan humas di era digital itu, humas harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Kemudian, humas tidak cukup hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus memiliki sistem memonitoring yang dapat menjaga komunikasi melalui digital. Humas harus dapat mengelola data yang berkembang di media sosial menjadi informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi komunikasi. Selain perkembangan teknologi komunikasi, praktisi humas di era ini juga harus bersiap akan pengaruh media massa yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan pemberitaan dan mempengaruhi paradigma masyarakat. Dalam menyampaikan informasi, praktisi humas juga harus menyesuaikan penggunaan tata bahasa yang digunakan dengan tingkat pendidikan, sosial, dan demografis masyarakat yang nantinya akan menerima informasi ini. Bahasa yang digunakan haruslah bersifat umum dan
dapat diterima oleh masyarakat luas. Setiap penyampaian informasi yang dilakukan juga harus selalu bersifat cepat, mengingat praktisi humas dapat mengimbangi kecepatan informasi yang terjadi sekarang ini. Lalu bagaimana bentuk strategis kehumasan di era masa kini? Dapat diketahui, dunia kehumasan atau public relation berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut tentunya seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi oleh kehumasan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, para praktisi humas harus paham membangun reputasi, menyosialisasikan story dan assessment yang positif kepada publik dan stakeholdernya. Baiklah, mungkin itu saja sedikit video pembelajaran dari saya. Semoga di video ini kita sama-sama dapat belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang humas atau public relation. Saya Dewi Satria, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.